Hai adik-adik, ketemu kembali di channel kami Maco Maths Concept. Pada video kali ini kita akan membahas lanjutan pemantapan TPS seri yang ke-9. Jadi di sini nanti khusus kita belajar tentang waktu, jarak, dan kecepatan. Di sini sudah kami siapkan beberapa soal dan trik super praktis untuk menyelesaikannya. Jadi tonton sampai habis ya. Oke, kita mulai. Di sini dikatakan soal sebuah bus wisata melakukan perjalanan dari kota A ke kota B dengan, oke, ini dibuat kecepatannya adalah 50 km per jam. Berarti ini kita anggap saja misalnya adalah V1, itu dia. Yang berjarak 120 km. Berarti ini kita anggap adalah S, itu dia. Oke, jadi ingat, masih ingat rumus waktu di fisika karena S itu sama dengan V kali T. Berarti dari sini, ini kan kita cari dulu berapa T1-nya. Itu langkah pertama. Oke, berarti berapa T1-nya? Ini T1, masih ingat ya, dari sini kita turunkan berarti kita buat adalah S dibagikan dengan V. Berarti bisa kita ganti, ini kan jadi 120 oke, kilometer per jam ya, nanti dibagi 50. Ingat, ini satuannya dalam bentuk jam. Nanti kita bagiin, ini berarti T1-nya ini sama dengan 2/5. Oke, ini satuan jam. Atau bisa kita ganti dengan 2, ini 2/5 kali 60. Berarti ini 2 jam 24 menit. Oke, ini waktu menempuh dari kota A ke kota B. Oke, baru kata soal, kemudian bus tersebut kembali lagi dari B ke kota A. Berarti ada yang kedua ini ya. Oke, dengan rute yang sama. Total waktu perjalanan. Ingat, ini total waktu secara keseluruhan. Ini kita anggap aja misalnya T. Berarti dari sini bisa kita simpulkan kalau dapat T, berarti bisa kita buat sini nanti T itu sama saja dengan kita buat adalah T1 tambah T2. Ternyata tadi T1 nya sudah kita temukan 2 jam 24. Berarti dari sini bisa langsung kita buat T2. Tinggal kita kurang ya, 5 jam 24 kurang 2 jam 24. Ternyata angkanya enak dikurangkan. Berarti ini hanya 3 jam. Oke, sekarang yang jadi permasalahan soal kecepatan rata-rata bus tersebut menuju kota A. Ingat, ada kata menuju kota A. Berarti ini kejadian yang kedua. Berarti ini kita buat V2. Ini yang diminta oleh soal. Oke, tinggal kita masukkan rumus. Berarti V2 itu sama saja dengan kita buat nanti S per T2. Oke, kita masukkan. Tadi S-nya kan jaraknya sama. Oke, berarti ini kita buat adalah 120 dibagi 3. Maka dapat dia sama dengan, oke, ini dibagi 3 ya, sama dengan 40 km per jam. Oke, maka jawabannya adalah dodol. Oke, ini soal nomor yang pertama. Oke, kita lanjut nomor yang kedua. Kata soal, Badu bersepeda dari kota X ke kota Y. Ini belum tahu kita berapa jaraknya. Oke, anggap aja dulu sih nanti kita buat jaraknya. Oke, ini kita buat jarak kota ini, kita anggap saja misalnya S. Itu dia. Oke, katanya Pak, dengan kecepatan ini 40 km per jam. Oke, dan kembali lagi dengan kecepatan 20 km per jam. Yang diminta soal, manakah hubungan yang benar antara P dan Q? Ternyata P-nya adalah kecepatan rata-rata. Ingat deh, nanti kecepatan rata-rata rumusnya adalah sigma S per sigma T. Berarti kita cari berapa total jarak dibagi dengan total waktu. Ini rumusnya. Sekarang kita mulai dulu. Ini kan waktu pertama X ke Y juga belum didapat, baru T2-nya juga belum dapat. Oke, kita hitung satu-satu. T1. Oke, ini tadi kecepatannya kan ini V1-nya adalah 40. Ingat, T itu rumusnya adalah S per apa kita buat S per V. Jadi ini S-nya tadi kita misalkan S, udah, V-nya ini adalah 40. Oke, ini ingat satuannya dalam bentuk jam ya. Oke, sekarang T2. T2-nya adalah dari ke X ya. Katanya 20 km per jam. Ini V2. Oke, ini kita buat V2, maka di sini kita buat adalah S per 20. Oke, sekarang kita cari dulu kecepatan rata-ratanya. Ini kecepatan rata berarti V rata-rata sama dengan ini sigma S. Tadi jaraknya X ke Y adalah S, berarti Y ke X juga S. Berarti ini bisa langsung kita buat adalah 2S, karena sama jarak pulang sama pergi. Oke, dibagi dengan delta T, tambahkan aja. Berarti ini kan kita buat S per 40 ditambah di sini S per 20. Oke, coba kita samakan penyebutnya. Berarti ini sama aja dengan nanti kita buat 2S per. Oke, ini kita buat kami sama-sama dikali 2 ya. Di sini kita kali 2, ini kita kali 2. Berarti jadi ini kan S ya, ini 2S, berarti ini kita buat
3S dibagi dengan 40. Coba kita selesaikan operasinya. Berarti V rata-rata tinggal naik ke atas ya. Berarti jadi 80 ya. 80. Ini S-nya tewas. Berarti dibagi dengan 3. Ingat ini satuannya kilometer per jam. Berarti ini sama aja dengan 26 2/3 kilometer per jam. Ternyata kecepatan rata-ratanya adalah 26 2/3. Berarti P-nya boleh kita ganti di sini sama dengan ini adalah 26 2/3. Q-nya juga 26 2/3. Berarti kesimpulannya ini C. P sama dengan Q. Cuma ini hati-hati. Seringkali ada orang ini langsung ditambahkannya. Berbeda rata-rata pada dengan dia statistika dengan pada kecepatan. Jadi ini ingat ya, ini rumusnya delta S per delta T, itu dia. Kita lanjut soal nomor 3. Kita baca soalnya sama ya. Joni bersepeda ke sekolah dengan kecepatan 20 km per jam. Misalnya ini kita anggap V1 ya. Ternyata bekal Joni tertinggal sehingga ibunya harus mengantar bekal tersebut. Ibu Joni berangkat 10 menit kemudian mengendarai sepeda motor, kecepatannya ini V2. V2-nya ini kita buat ya. Jadi ingat, pasti nanti lebih cepat yang menyusul. Kalau nanti lebih lambat pasti gak ketemu kan, ini kan, itu dia. Jadi pertanyaan soal, setelah berapa kilometerkah Ibu Joni ini berhasil menyusulnya? Berarti nanti karena kecepatannya lebih tinggi pasti dapat dia dalam kurva tertentu. Jadi ingat, ini nanti kalau diminta adalah waktu untuk menyusul, ini rumusnya adalah sama dengan V1 per V2 kurang V1 kalikan dengan delta T. Cuma ingat, nanti kecepatan penyusul itu harus lebih cepat. Kalau nggak lebih cepat nggak ketemu kan, ini kan. Berarti tinggal kita masukkan, berarti T untuk menyusul ya. Sama dengan masukkan V1-nya ini kan tadi 20. Satuannya nanti kilometer per jam ya. Dibagi. Ini nanti kita buat ini 30 dikurang 20. Kali delta T. Yang mana jadi delta T-nya? Yang ini 10 menit. Cuma hati-hati sini satuannya. Ini kan kilometer per jam. Ini menit. Maka ini ubah dulu. 10 menit itu bisa kita ganti ya. Ingat sini 10 menit. Ini kan sama dengan 1/6 jam ya. Maka ini kita pakai adalah yang jam. Jadi 1/6 jam ya. Berarti dari sini nanti bisa kita selesaikan. Ini mati ya, tinggal kita buat adalah 2 dikali 1/6. Ingat ini satuannya di dalam bentuk jam ya. Berarti ini sama dengan 1/3 jam. Berarti waktu Ibu Joni nanti menyusul ini adalah 1/3 jam. Yang jadi permasalahan ini kan setelah berapa kilometer. Berarti ini kan yang diminta adalah jarak. Ingat kembali tadi apa rumus jarak? Tinggal kita buat jarak itu kan sama dengan tadi adalah kita buat V ya. V kalikan dengan T. Jadi kecepatannya adalah yang menyusul ya, bukan pula nanti yang si Joni tadi. Berarti ini kecepatan awalnya adalah 30 dikali 1/3, maka adalah 10 km. Berarti nanti jaraknya adalah dia dapat setelah 10 km. Maka jawabannya adalah bola. Itu dia. Nomor yang keempat. Ini dikasih tahu katanya jarak antara kota A dan kota B adalah 120 km. Ini nanti kita buat lambangnya lah S ya. Katanya Darren dan Erlin berjanji untuk bertemu di suatu tempat di antara kedua kota tersebut. Ini hati-hati, di antara keduanya. Berarti nanti satu berangkat dari A, satu berangkat dari B. Katanya ini kasih tahu. Darren berangkat dari kota A dengan kecepatan 40 km per jam. Ini kita anggap jadi V1. Dan si Erlinnya berangkat dari kota B. Ingat, kalau nanti dia bertemu pasti seperti ini arahnya ya. Kalau nanti dia menyusul ya kejar-kejaran di sana. Jadi ini kita buat ini V2-nya. Ini adalah kita buat 20 km per jam. Katanya di sini apabila keduanya berangkat bersamaan, berarti waktu yang sama. Ini dibuat waktunya adalah jam 7.30. Pada pukul berapa mereka bertemu? Ingat, nanti untuk T papas, T papas ini rumusnya adalah S per V1 tambah V2. Berarti tinggal kita masukkan, berarti mereka bertemu ya. Atau kita buat sini T-nya. Ini T bertemu atau T papas, masukkan S-nya tadi kan sama dengan 120
120 dibagi kecepatan pertama tadi adalah 40 ya. Oke, ini kilometer per jam, yang ini 20 kilometer per jam. Ingat, nanti kalau waktu ini satuannya pasti jam. Ya udah, tinggal kita buat 40 tambah 20, ini 60. 120 dibagi 60, ini kan 2 jam. Berarti mereka bertemu setelah 2 jam. Ingat, mereka bersama-sama tadi berangkat jam 7.30, tambah 2 jam, maka mereka ketemu pasti jadi 9.30. Maka jawabannya adalah ayam. Jadi oke, kita lanjut soal nomor 5. Kita bahas soalnya. Katanya seekor kambing dapat menghabiskan rumput di suatu lapangan dalam waktu 4 minggu. Itu dia. Baru seekor sapi mampu menghabiskannya hanya dalam waktu 3 minggu. Oke, yang jadi permasalahan, berapa lama waktu yang diperlukan jika kambing dan sapi ini bersama-sama. Oke, berarti ini anggap rumputnya nggak tumbuh-tumbuh lagi ya. Kalau misalnya rumputnya tumbuh lagi, berarti bisa dijawab soalnya kan ini. Oke, jadi ingat, di sini yang perlu adik-adik kami ingat adalah rumus untuk mencari waktu resultan atau waktu bersama-sama. Jadi rumusnya 1/TR sama dengan 1/T1 tambah 1/T2 tambah seterusnya kalau ada banyak waktunya. Oke, jadi kita mulai dari sini. Jadi kita cari dulu waktu bersama-sama ya. Berarti kita buat jadi 1/TR, oke, sama dengan ini 1/. Oke, ini kita anggap T1 nya 4 minggu ya. Ini berarti 1/4 tambah yang kedua adalah 1/3. Cuma ingat, ini satuannya dalam bentuk minggu. Oke, dalam bentuk minggu ya. Oke, sekarang coba kita selesaikan. Oke, ini kita buat penyebutnya adalah 12 ya. Nanti 12. Oke, berarti ini tinggal kita bagi 12 bagi 4 3 ya. Oke, 3, 12 bagi 3 ini 4. Oke, berarti kalau kita selesaikan adalah 7/12. Ingat, ini satuannya minggu. Oke, ini seperti R. Berarti kalau TR-nya tinggal kita balikkan. Berarti adalah 12/7. Ingat, ini satuannya minggu. Oke, sekarang jawabannya semua dalam bentuk hari. Tinggal kita ganti aja. 1 minggu itu kan ini bisa kita kalikan adalah 7 hari. Oke, 7 hari berarti ini tewas ya. Maka jawabannya adalah 12 hari. Oke, maka jawabannya adalah ayam. Itu dia. Oke, kita lanjut soal nomor 6. Katanya mesin A memproduksi ini kecepatannya 120 komponen. Ingat, ini waktunya adalah 40 detik. Berarti bisa kita tuliskan sini V1 nya ini tinggal kita bagi ya. 120 bagi 40 berarti ini hanya 3 komponen. Oke, ini 3 komponen per detik. Oke, ini kecepatan yang pertama, mesin A. Katanya mesin B ini memproduksi 100 komponen dalam waktu 20 detik. Berarti V2 nya ini 5 komponen ya. Oke, 5 komponen ini per detik. Oke, sekarang kata soal, jika ada 400 komponen, 400 komponen ini berapa diperlukan bersama-sama? Ingat, asal ada kata bersama-sama. Oke, ini ada kata bersama-sama berarti inilah resultan. Cuma ingat, nanti kalau untuk mencari V resultan ini rumusnya adalah V1 tambah V2 tambah seterusnya. Jadi kalau hanya 2 cukup kita buat V1 tambah V2. Berarti dari sini bisa langsung kita simpulkan V resultan kita tinggal kita jumlahkan aja. Berarti 3 tambah 8. Oke, 3 tambah 5 berarti ini 8. Oke, ini komponen ini per detik. Oke, sekarang yang diminta soal ini berapa waktu yang diperlukan untuk 400. Berarti tinggal kita bagi. Berarti ingat ya, waktu sama aja ya. S per V. S-nya adalah 400 ya. 400 dibagi ini 8. Oke, ingat ini satunya detik. Berarti adalah 50 detik. Itu dia. Oke, maka jawabannya adalah bola. Oke, demikianlah pembahasan kita pada video kali ini. Namun di akhir video sudah kami siapkan satu soal untuk sebagai latihan. Jadi isi jawabannya di kolom komentar di bawah. Oke, nanti bagi kamu yang belum paham juga boleh bertanya di kolom komentar. Jadi nantikan video kami seterusnya. Bye bye.